qabla nabda ya ikhwan, qabla nabda ya ikhwan, fa ana udzakirukum bi amalin 'azimin wa ibadatin karimatin wa hiya as-shaum Arafah, nusamma bihi shaumi tarwiyati wal Arafah, kama jaa fi hadisi sahih, yani min sunani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min awali ila asri min Dzulhijjah, fa nusannu nusannu bi saumi Arafah, fa alaikum iltizam bi sunani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lianna qudwatana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita mulai, ya, mengingatkan kepada kalian tentang puasa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa di awal sampai 10 hari ke-10, ya, di awal Dzulhijjah, min awali Dzulhijjah, yaitu ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jika tidak luput dari kalian, maka puasalah tanggal 8 dan 9. Dan kita masuk tanggal berapa sekarang? 8 Dzulhijjah ya. Dzulhijjah, besok 9 ya. Besok 9 dan 10 adalah Idul Adha wa Idul Kurban. Nah, fa'alaikum bisiyam ya ikhwah. Lianna ujratun azimatun min indillah. Itu karena puasa pada awal Dzulhijjah itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ya, berpuasalah kalian sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita tentang mengamalkan ibadah tersebut. Nah, ada yang puasa hari ini? Ada yang puasa hari ini? Karena besok Ustadz. Anis Soim. Oh, sekalian sama Ustadz Senin ya, menggabungkan Ustadz puasa ya, Senin. boleh. Kalau ibadah sunnah digabungkan, ya baik puasa maupun sholat tuh boleh. Tapi kalau ibadah wajib tidak boleh menggabungkan dua ibadah dalam satu niat. Ya, menggabungkan dua ibadah dalam satu niat itu nggak boleh kalau puasa amalan wajib atau ibadah wajib. Tapi kalau ibadah sunnah boleh, seperti puasa, sholat yang sunnah. Contohnya mungkin kita pas masuk sekalian tahiyatul masjid sama qobliyah, itu boleh. Ya, digabungkan, ya, dua amalan jadi satu niat. Adapun salat zuhur dan salat asar umpama menjamaknya nggak boleh. Dalam keadaan safar umpama nggak boleh. Menggabungkan dua amalan ibadah, dua kewajiban. Begitu juga puasa. Nah, ya misalkan puasa qada dengan puasa ini nazar, yang nggak boleh digabungkan
dua-duanya. Dua kewajiban itu tidak boleh digabungkan, harus satu-satu dulu. Ya. Kemudian ya dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal sedikit lagi nih. Ini insya Allah selesai yang pada pelajaran sekarang hari ini. Nah, kami juga dari S3, anak pertama sebagai pembina, insya Allah. Insya Allah kita tetap pekan depan insya Allah tetap masuk ya, karena nggak terganggu karena jatuhnya Lebaran pada hari Selasa, Yaumis Selasa ya. Jadi kayaknya nggak apa-apa. Dan kami juga cuman agenda itu aja tuh, berkurban ke ya Probolinggo itu Kurcil ya. Alhamdulillah dengan ini kami insya Allah sudah 2 tahun ke sana terus ya. Sebelumnya kami ke Tengger ya. Ke Tengger kami tebar di sana. Itu juga alhamdulillah banyak hewannya. Sampai kalau nggak salah kita bawa 25 waktu itu, cuman nggak ada, pertama kali nggak ada sapinya. Terus yang kedua itu di Probolinggo 2 sapi dan 32 kambing. Sekarang alhamdulillah sampai detik ini sudah masuk 28 kambing dan 1 sapi. Alhamdulillah diamanahkan ke kami selaku lembaga sosial S3 sehari sedekah 1.000 yang ana langsung bina ya. Insya Allah kita berangkat hari Selasa siang karena ada PPKM itu. Jadi kita berangkat Selasa siang, insya Allah sampai sana ya mungkin maghrib ya, karena jauh ke dalamnya. Itu yang mukadimah dari anak ya. Yang berkurban ya nggak boleh memotong rambut-rambutnya karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai selesai ya Pak, sampai selesai disembelih hewannya dan disunahkan untuk menyembelih kurbannya sendiri dan mengambil daging dari hewan kurbannya itu, disunahkan untuk memakan sebagiannya. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang telah warid dari berbagai nas dan dalil. Nah, sekedar mengingatkan saja ya. Baik, sekarang kita masuk na'tila tamrin al-thalis. Iqra ya Ridho. Wakum salis. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'amilan ada dal mazkura baina qausaini. Naam, terjem. Jawablah atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan angka yang terdapat di dalam tanda kurung. Angka yang disebutkan. Angka yang disebutkan di dalam tanda kurung. Naam. Misalkan tanda kurungnya, lihat di paling pojok kiri itu ada angka. Itu ada angka semua. Situ ya ada 3, 5, 4, 6, 8, 9, 7, 10. Itu adalah angka. Dengan menggunakan dengan angka yang disebutkan di situ, tinggal menambahkan karena itu 3 yang pertama dengan pertama contohnya kita lihat. Contohnya misal pertama, kam kitaban indaka, maka jawabnya itu pertanyaan. Jawabnya indi karena itu 3. Indi salasatu kutubin. Indi salasatu kutubin. Fahimtum ya ikhwah?
Himna Ustaz. Yarhamukallah. Ibda ya Ridho. Naam. Raqam awal. Kam akhon laka? Jawab. Itu Li. itu kurang. Coba. Ya, karir ulang. Kam akhon laka? Enggak ada namanya itu. Oh, enggak. Oh ya, naam. Ditambah sendiri Ustaz. Oh, enggak ada namanya. Ya udah enggak apa-apa. Saya itu aja. Oh ya, naam. Kam akhon laka? Jawab. Li sittatu ikhwatin. Foto. Sekali lagi. Oh. Fadol, Ridho, karir. Kam akhon laka? Baca. Kam akhon laka? Wajib. Li sittatu ikhwatin. Khoto. Fadol ya Huda. Afwan Ustaz. Mas Ridho salah halamannya. Hah? Mas Ridho salah halamannya. Salah alamat. Halaman 7. Oh iya, afwan. Halaman ana ulang Ustaz. Afwan, salah halaman Ustaz. Gimana? Coba ulang ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Kam. Oh iya. Oh ya. Ayo, fadol. Kam akhon laka? Ya Hamid. Ya Hamidun. Ya Hamidun. Afwan. Kam akhon laka ya Hamid? Dia dibaca harokatnya, jangan disukun. Kam akhon laka ya Hamidu? Jawab. Li khomsatu ikhwatin. Naam. Santa. Tadi kenapa salah tadi? Salah halaman ya. Salah halaman, afwan Ustaz. Oh ya. Salah halaman. Ba'dah. Udah, tafadhol. Naam. Kam aman laki ya Laila? Li arba'atu a'mamin. A'mamin. Tarjem. Tarjem. Naam. Berapa paman yang kamu punya wahai Laila? Saya punya 4 paman. Perhatikan ikhwah, itu domir setelah tamyiz. Lihat domir setelah tamyiz. Itu kan nggak ada harokatnya ya. Itu bisa dibaca laka, ada kemungkinan 2, laka atau laki. Misalnya kita buka gitu. Ini karena dengan harfun jar laka. Terus kalau yang kedua itu laki, kenapa? Karena Laila. Nggak mungkin dia laka ya Laila. Ya. Dia jadinya laki. Karena itu anti. Jadi kita buki misalkan gitu ya. Kitabmu, saudariku, saudari. Nah, itu laki. Kan tahu dari mana ya? Itu namanya Laila. Ya, paham ya? Ba'dahu. Tafadhol Ahi Haji. Kam abnan laka ya Syekh ya Syekhu? Li sittatu abna'in. Li sittatu abna'in. Nah. Tarjem. Berapa anak yang kamu miliki wahai Syekh? Saya memiliki 6 anak laki-laki. 6 anak. Nah,
Kemudian yang kedua, pencatatan juga setelah harfun nida itu di doma. Ada ya, habis ya terus nama. Itu nggak boleh hamidun, nggak boleh. Kemudian Laila itu juga bukan di fathah itu, karena itu ada alif maksurah yang tadi dibilang malam itu sama Pak Saron itu bengkok gitu ya. Nah itu Laila itu domanya mana sih domanya? Doma muqaddarah ya, ditakdirkan ada doma di situ. Ya Laila itu ada doma muqaddarah di situ, bukannya fathah itu. Ya syekhu nggak boleh ya syekho, nggak boleh ya syekhi, kecuali ada ya-nya, ya syekhi boleh. Tapi dalam kondisi kayak gini ya, hurufnya maksudnya itu nggak boleh bacanya ya syekho atau ya syekhi. Ya, ada dhamma muqaddar ya Laila itu ya, maksudnya gitu. Fadl ba'dahu. Tafadhol Pak Sahroni. Naam, Ustaz. Bismillah. Kam sual Soal-soal. Yang benar bacanya. sualan. Ustaz. Ulang bacanya. Kam sualan fi hadal darsi. Nah, ulang. Bacanya jangan ragu bacanya. Udah mau selesai nih, jilid 1 nih. Kam sualan fi hadal darsi. Ya, kalau ada dua, ada pakai hamzah, ini namanya hamzah. Kam su'alan. Ada yang dengan ain, su'alan. Kalau soalan itu pilek ya dengan ain, tapi kalau dengan hamzah ini soal. Su'alan dengan hamzah. Ya, nah. Terus. Ayo terus, ajib. Sudah. Baik. Fi darsi samaniyatu as'ilatin. Di itunya disebutin lagi, diulangin. Fi darsi samaniyatu ada yang ketinggalan itu. as'ilatin. Ketinggalan isim isyarahnya. Apa sih, Dok? Dicoret-coret, Dok. Halo? Itu ada isim isyarahnya nggak disebutkan. Diulangin lagi semuanya. Ayo, Ajib. Seridu coret-coret tadi. Nggak apa-apa, Ustaz. Ayo, Ajib ya Pak Sarani. Oh, Ulang aja jawabannya. Kurang tepat. dari awal, Ustaz. Oh, jawabannya. Fi darsi ada itu isim isyarahnya itu yang ini yang di soal itu dibalikin lagi. Fi hadal darsi. Nah, Fi hadal darsi samaniyatu as'ilatin. Nah, gitu. Jadi biasakan dilihat konteks soalnya. Ini juga catatan. Kalau konteks soalnya gimana? Nah, itu kita balikin dulu. Kam sayaratan indaka, ya kan gitu, kan indaka, jadi indi, nah dibalikin dulu tuh, indi, ya misalkan hamsatu sayaratin, kayak gitu, jadi dibalikin dulu ininya, ini min fi hadzal dars gitu. Terus ba'dahu. Ya, tafadholi Delvi. Kam rakiban fil hafilati.
fil hafilati tis'atu rukabin. Nah, terjemahkan. Terjem. Berapa penumpang di dalam bus? Di dalam bus ada 9 penumpang. Nah, Santi. Ba'daha. Ba'daha. Tafaddoli uhwica. Oh, ada uhwica. Enggak ada. Tafaddoli uhbita. Kam riyalan fi jaibika fi jaibi sab'atu riyalatin. Nah, terjem. Berapa rial di dalam sakumu? Di dalam sakuku ada 7 rial. Iya, nah, ikhwan. Bagus ya. Ikhwan semuanya perhatikan fi JB. Jaib. Dari kata jaibun. Artinya bisa kantong, Saku. ya kantong atau saku. Ya. Ini diingat-ingat, ini mau produk baru. Ya, JB adalah kantong. Kamfulusan atau gitu ya. Kamalan gitu. Fi JBK, nah gitu. Itu kantong ya, itu mau produk baru biar diingat-ingat. Nah, Oke, terus ba'dahu. Nah, ba'daha. tafaddoli Febri. Bismillah. Kam samanu hadzal kitabi samanuhu asyaratu riyalatin. Nah, terjem. Berapa harga kitab ini? Harga kitab ini 10 rial. Nah, Ahsanti, bagus. Sebelum masuk ke 4 ini udah selesai kita nih. Dikit-dikit tapi alhamdulillah sampai juga nanti udah ke pelajaran ke-20 ya. Ya, sampai ke-20. Nanti antum kalau udah mungkin selesai ya. Tapi nggak boleh akhwat ya. Yang ikhwan kalau udah selesai jilid 1, ini sekarang ada program-program bagus ya dari Muftaqo Duat ya, pertemuan para dai itu. Ada seminggu ini nih banyak kajian-kajian online dengan masyai, dengan ulama. Menurut anak yang di Patrang itu anak suruh ikut ya, termasuk suruh dengarkan supaya terbiasa. Ya, banyak kemarin macam-macam ya. Dari ulama-ulama Madinah ya. Banyak juga saya kibar ulama juga ada ya. Ya. Itu dan ya banyak ustaz kibar juga pada ikut ya. Biar terbiasa nanti. Kalau udah selesai jilid 1 nih yang ikhwan gabung aja nanti. Itu karena di situ ada untuk penuntut ilmu dan para duat. Ada yang khusus duat saja. Ada yang khusus duat, ada yang khusus, ada yang enggak umum buat penuntut ilmu yang penting masih belajar dan buat dai-dai, dan ada yang khusus buat dai aja gitu. Biar terbiasa sering dengerin bahasa-bahasa Arab itu loh. Biar telinganya terbiasa. Taib Ridho, nautila Ridho fadl Ridho rakam rabi'. Naam Ustaz. Raqam rabi'. Uktubil a'dada min salasin ila ashrin waj'al kulan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Nah, ini yang Ustaz tadi kemarin malam bilang ma'dud ini. Ma'dud itu dari kata adad. Adada artinya ma'dud dari isi maf'ul. Apa? Artinya dihitung, yang dihitung. Nah, yang kemarin Ustaz bilang ma'dud ini maksudnya. Nah, ada adat, ada ma'dud. Adat itu bilangannya, ma'dud itu yang dihitung. Setelah bilangan tuh apa yang dihitung? Murid kah, kitab kah, mobil kah, itu. Ini namanya ma'dud gitu. Uktub ada kan ini memang kaidah, ini ada kaidahnya sebenarnya. Cuman Ustaz nggak mau panjang lebar, sebenarnya rinci penjabarannya di kitab Nahwu, cuman biarin aja sampai apa
sesuai di kitab aja, nanti antum pusing lagi. Uktubil a'dada min salis atau min salasa ila asrati waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Gitu. Ma'dudan laha. Baik, fadhal ya Ridho. Naam. Disuruh ditulis ya. Tapi itu disuruh ditulis ininya apa? Perintahnya. Bukan disuruh. Tapi kita baca aja karena itu. Naam, Fadhal. Ustaz. Langsung ya, Ustaz. Ya, langsung. Salasatu kutubin. Salasatu aqlamin. Hasbuk. Oh, hasbuk, na'am. Oh, Ba'dahu. Tafaddol Pak Sahkoni. Pak Sahkoni, tafaddol. Ini yang tadi perhatikan. Nah, kitab ini namanya ma'dud. Kitab ini tadi kan Ridho menyebutkan salah satu kutubin. Itu namanya kitab ini ma'dud. Kitab ini ma'dud. Adapun salah satu tadi itu namanya al-adad. Al-adad artinya bilangannya. Femtum. Jadi lupa lagi nanti. Bilang Ustaz nggak dijelasin lagi nanti. Fahim tuh, Ustaz. Itu biasa alasan itu tuh penuntut ilmu. Astagfirullahaladzim. Naam, Ustaz. Kurang dijelasin katanya. Oh ya, Ustaz. Naam, Ustaz. Itu namanya, perhatikan ini namanya semua ini kitab, qalam, taji, rajulun, talibun, ini semuanya adalah ma'dud. Ya. Nanti bilangannya itu namanya al-adad. Ya, bilangan itu al-adad. Paham? Yang lain paham? Paham tuh, insyaallah. Paham tuh. Ya, Paham. naam. Tafadhol Pak Sahroni. Nah, bismillah. Salah satu kutubin. Jangan salah satu terus. Tadi kan udah itu Ridho salah satu kutubin. Ini yang ma'dudnya ganti. Itu suruh ganti maksudnya. Selanjutnya Pak Sahroni. Oh, kolam aklamin itu. Iya. Salah satu aklamin. Rijal. Oh, salah satu terus. Itu pokoknya kan terserah, jangan 3 mulu, bisa 4, 5 ini. 3 sampai 10 ini. Itu belum diterjemahkan tadi ya. Ini perhatikan ini perintahnya dari 3 sampai 10. Ya. Nah. Arba'atu aklamin. Nah, arba'atu aklamin. Nah, ba'dahu. Ya, tafadhol Pak Ahi Aji. Khumsatu tullabin. Yang ini dulu rajulun belum ya? Sudah. Rajulun? Oh, belum, Ustaz. Ya, rajulun dulu. Khamsatu rijalin. Na'am. Ba'dahu. Tafadhol Ahi Huda. Naam. Sittatu tullabin. Na'am. Ba'dahu. Tafadholi Ukhdalfi. Sab'atu riyalatin. Na'am. Ba'daha. Tafadholi Ukhmita. Samaniyatu kurusin. Kurusin. Ada matnya. Kurusin. Na'am. Ada wawunya itu, matnya 2 harokat. Nah, kayak tajwid aja. Terus ba'daha. Tafadholi Febri. Lihat. Ini Aisyah. perhatikan dulu, ini kursun ya, zamannya kurus ya, dengan shin, kurus zamannya. Baik, ba'daha lanjut wasili. Asyaratu ikhwatin. Nah, asyaratu terjemahkan apa? Terjemahkan 10 laki-laki. Nah,
Iya. 10 laki-laki. Terus terakhir samaniyatu abna'in. na'am. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna. Al-kalimatul jadidah. Ayo bareng-bareng Ikhwan. Al-kalimatul Al-kalimatul jadidah. Kalimatul jadidah. Taib. Al-thamanu. As-samanu Tamanu. Nisfun. 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 Al-yawmu. Al-yawmu Al-yawmu. Ayyamun. Al-yamun. Baik. Perhatikan juga ini kalau biasakan baca kitab Arab dari kanan ke kiri ya. Biar nggak ke bawah ya. Pak Saroni ya, biasakan begitu ya. Ya. Biar terbiasa. Ustaz. Ar-riyalu. Ar-riyalu Riyalu. Riyalatun. Namanya. Riyalatun. Yalatun. Al-qirsu. Al-kirsu. Irsu. Urushun. Qurushun Urusun. Ya, al-qirsu kurusun. Ya. Al-hafilatu. Al-hafilatu. Hafilatu. Hafilatun. 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 Rakibun. Rokibun. Ibun. Rukabun. Kabun. Bun. Jamaahnya itu ya. As-su'alu. 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 Jamaahnya as-ilatun. As-ilatun. Qadimun. Qadimun. Jamaahnya kudama. Kudama. Jama. Al-baladu. Al-baladu. Baladu. Jamaahnya biladun. 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 Al-jaibu. Al-jaibu. Jamaahnya juyubun. Juyubun. Itu yang tanda jim, huruf jim adalah itu maksudnya adalah jamak. Jamaknya itu yang kirinya. Al-yawmu jamaknya ayam, jamak taksir. Ya. Riyalat jamak muannas salim, al-qirsu ya jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim itu, jamak taksir. Terus hafilatun jamak muannas salim, rukabun jamak taksir, as'ilatun jamak taksir, udama jamak taksir, biladun jamak taksir, juyubun jamak taksir. Nah, urubba. 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 Almania. Almania. Faransa. 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 Al-Yunani. Al-Yunani. Mukhtalifatun. Mukhtalifatun. Malaysia. Malaysia. Pasaroni Urubba apa artinya nih? Eropa, Ustaz. Eropa. Iya. Urubba Eropa. Ini nama negara ya. Almania. Apa itu? Jerman. 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 Baik, sudah semuanya gampang. Faransa, Prancis, Yunan, mukhtalifatun apa? Berbeda. Iya. Beda. Ada kata ikhtilaf, ada khilaf, ya dari kata ya. Ya, ini ininya apa? Isim fa'ilnya. Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan, mukhtalifun. Ya. Mukhtalifun. Ini isim fa'il. Kebesaran Ya. itu sudah. Malaysia ini nama negara.
Iya. Naam, barakallahu fikum ya ikhwah wal akhwat. Sudah kayaknya nih. Sampai sini dikit-dikit dulu aja. Iya. Nggak apa kan? Dikit-dikit dulu ya. Nggak apa-apa Ustadz. Gak apa-apa, Maksudnya Ustaz. biar nggak apa contohnya juga biar nggak lupa, biar bisa banyak merojah dulu. Soalnya kalau kebanyakan nanti antum banyak banget merojahnya, bingung nanti. Harapan anak sebelum masuk pelajaran 20 sudah baca-baca dulu. Sebenarnya kalau udah mau selesai ini sudah bisa kayak gini. Modelnya gini-gini aja dulu slogo ini. Ya belum dirinci secara detail memang. Begini nanti mulai jilid 2 sudah pengembangan, terus jilid 3 tambah sulit lagi. Yang penting paham dulu yang kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari semua itu diingat-ingat. Nanti ketemu lagi tuh mubtada, khobar, terus nanti ada tambah lagi fa'il, naibul fa'il, tambah lagi. Nanti di situ dijelaskan di sini, cuman memang metode di sini memang agak lama. Di sini tuh sebenarnya banyak yang kalau nahunya agak lama, tapi kalau melatih pendengaran ini cepat di sini. Melatih pendengaran, terus untuk belajar bicara, ya. Ini sebenarnya di sini bagus, sangat efektif di Durus Logo ini karena kosakatanya sering kita gunakan yang di Durus Logo ini gitu. Berbeda dengan kitab lain kayak seperti mungkin pernah tahu ya, ada namanya kitab Baina Yadeik. Oh iya. Baina Yadeik itu kosakatanya jarang kita pakai karena itu nanti percakapannya ada di bandara, ada di airport, ada di stasiun, kayak gitu-gitu. Itu atau di lab, itu jarang kita gunakan. Kalau ini memang untuk sehari-hari sebenarnya. Dan ini langsung bisa menerapkan gitu. Kaidah-kaidahnya tadi. Itu sebenarnya yang kemarin tuh ada kaidahnya semua. Jadi indi salah satu itu jadi khobarnya didahulukan. Ya. Begitu caranya di situ sebenarnya ada kaidah di situ yang memang penulis nggak menekankan. Sebenarnya itu begitu tarkibnya, susunan yang benar tuh begitu. Itu ada penekanan, sebenarnya ada pesan dari penulis di sini yang tidak tersurat, yang tidak tertulis tapi tersirat gitu. Kayak dari awal tuh sab'atu tullabin itu untuk mentarkib, untuk menyusun, begitu maksudnya. Nah, tinggal nanti pertanyaannya gimana? Atau kita mau kasih tahu sama yang lawan bicara kita, di khamsatu kutubin. Begitu caranya, bukan khamsatu kutubin indi. Nah, ini salah. Walaupun salah secara susunan secara susunan itu benar aja, ada mubtada dan khabar, ada subjek, ada predikat, tapi salah dalam tarkib bahasa Arab itu salah. Nggak ada indah-indahnya kalau kayak gitu. Maksudnya ya ketawain gitu di balik-balik. Yang benar ini seperti ini. Kayak itu ada pesan-pesan dari penulis itu, begitulah cara merangkainya gitu loh. Nah, di percakapan itu. Terus kalau bagaimana mau nanyakan murid baju itu dengan tamyiz begitu. Kalau bajunya ada naatnya, misal kam libasan jadidan laka, gitu. Kam libasan jadidan, itu pakai naat. Begitu caranya, cara mentarkibnya begitu, cara menyusunnya. Itu sebenarnya ada pesan dari penulis ini untuk melihat itu rangkaiannya begitu. Ada kaidahnya, bukan asal-asalan. Itu mungkin yang Anda bisa jelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kalau yang kurang jelas atau kurang paham, ada dari pelajaran pertama sampai 19 ini ada yang nggak ngerti atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan sekarang. Silakan. Ya, ikhwan maupun akhwat dipersilahkan untuk bisa memberikan pertanyaan selama pelajaran dari 1 sampai 19 yang mungkin masih belum bisa dipahami dengan baik ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jangan kayak Ridho, nanti Ustaz nggak ngajarin mudhof ilaih
Mudhof ilaih katanya ma'rifah semua. Siapa yang Astagfirullah Ustadz, itu salah pemahaman Ustadz. Salah Ustadz. Ya, apa Ustadz? Ya harus ditanyakan seharusnya, jangan dipendem aja. Oh iya Untuk ketahuan sama Ustaz. Nanti kalau Iya. sama orang debat gimana? Mau belajar dari Ustaz Syakur. Waduh, repot ini. Waduh Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Afwan. Ada yang kurang jelas atau ada yang ragu-ragu yang didapati, ditanyakan, atau antum dengar Ustadz lain atau dengar di Roja atau di mana, kok berbeda dengan Ustadz, nah, bisa ditanyakan. Iya, Pak Saroni, ada yang mau ditanyakan mungkin Pak Saroni? Yang itu aja apa? Mungkin butuh penjelasan apa? Mubtada khobar itu butuh pendalaman, nanti kita bisa diskusi kawan waktu. sama Mas Ijo ya. Iya Ustaz. Soalnya kemarin kita kalau mesti murojaah bersama mesti diskusinya itu lebih ke mubtada khobar gitu. Kadang anak kalau ditanya bingung kadang. Wallahu alam Pak Saroni besok ditanyakan saja sama Ustadz Syakur. Karena iya, juga mubtada khobar bahasa sederhananya adalah subjek dan predikat. Ini dulu udah ada panjang lebar ya, subjek dan predikat. Dengan ini kan sudah ya, memang anak jelaskan karena sudah berulang-ulang penulis ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya dijelaskan, dan ada penekanan di situ, ada subjek dan predikat. Subjek dan predikat ini ada dua pola dalam bahasa Arab ya. Ada bentuk subjek predikat ya, ada di sini disebut dalam istilah bahasa Arab adalah jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah, ada dua. Jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Itu cuma dua aja itu. Dalam mentarkib bahasa Arab, dalam menyusun bahasa Arab ada dua pola. Yaitu ada jumlah ismiyah, itu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar. Ini secara umum dulu. Ada yang pola kedua, yaitu dengan jumlah fi'liyah yang disusun dari fi'il dan fa'il. Hanya ini sebenarnya dalam jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua pola ini, dan tidak keluar dari dua pola ini. Pasti dia ima dia bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nggak ada jumlah ketiga, nggak ada. Cuman itu doang sebenarnya dalam menyusun bahasa Arab, ada dua pola ini. Cuman cabang-cabangnya banyak, maksudnya poin-poinnya itu banyak, nggak sederhana itu ya. Tapi hanya uslubnya atau itunya itu sangat bervariasi gitu cara membuatnya. Akan tapi pada umumnya ya masuk dua pola ini, pola 1 dan pola 2. Pola 1 itu jumlah ismiyah, pola kedua itu jumlah fi'liyah. Hanya itu sebenarnya. Yang jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Nah, yang sudah Anda jelaskan itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ini Anda ingat-ingat lagi, Anda kasih kaidahnya. Kalau jumlah ismiyah ya, jumlah fi'liyahnya belum ajarkan. Kalau mubtadanya bilangannya 1, maka khobarnya harus 1. Pada asalnya ya, bilangannya 1 mubtada, maka khobar bilang harus 1. Kalau laki-laki mubtadanya, maka khobarnya harus laki-laki. Ini jenisnya. Ya. Jadi kalau tadi bilangannya 1 harus 1. Kalau laki-laki harus 1 laki-laki. Gitu. Jenisnya laki-laki harus laki-laki. Nah, contohnya Muhammadun jalisun. Muhammadun jalisun. Itu Muhammad 1 ya, secara dilihat dari bilangannya 1, jalisun 1. Kemudian Muhammad laki-laki, jalisun laki-laki. Dihukumi laki-laki yang majas walaupun dia tidak ada jenis kelaminnya. Kayak gitu mudah kan? Begitu terus ya. Di mubtada itu terletak di awal kalimat. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Khobar adalah penjelas untuk mubtada.
Penjelas untuk mubtada, menjelaskan makna mubtada, menyempurnakan makna mubtada. Kalau kita cuma sebut Muhammadun terus kita berhenti, nggak sempurna nih kalimat ini. Maka disempurnakan dengan namanya khobar. Disempurnakan dengan namanya khobar. Terus khobar dulu saya jelaskan. Khobar dibentuk dari isim zahir dan sibhul jumlah. Isim zahir tadi jalisun ini zahir, nampak. Ada yang dari sibhul jumlah tadi, misal Muhammadun fil fasli. Ya, ini namanya nggak harus sama ini, nggak harus sama bilangannya, sama jenisnya. Muhammadun fil fasli. Kan ini kan bentuknya, maksudnya bentuknya sibhul jumlah. Muhammadun fil fasli. Ya, bentuknya apa? Sibhul jumlah. Tidak harus sama dalam bilangan dan jenisnya. Tidak harus sama kalau khabarnya dalam bentuk sibhul jumlah. Kemudian khabar itu bisa didahulukan dari mubtadanya. Seperti tadi li, ya, salah satu ikhwatin. Li itu khabarnya dulu. Atau fil fasli rajulun. Fil fasli rajulun. Itu boleh. Ya, khabar didulukan yang itu tadi. Udah itu doang kaidahnya, sederhana kan? Itulah kaidah dari mubtada dan khabar. Ya. Pokoknya dia harus dari segi apa jenisnya dan apa pada hukum asalnya, pada jenisnya dan bilangannya itu harus sama. Dan mubtada harus terletak di awal kalimat. Ini pada asalnya terletak di awal kalimat, isim ma'rifah terletak di awal kalimat pada asalnya. Tetapi dia bisa didahulu, tapi dia bisa di belakang. Mubtada itu bisa di belakang. Kapan? Yaitu yang tadi disebutkan, bisa di belakang. Apa namanya? Mubtadanya. Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Ya, kalau diperlukan ya. Paham sampai sini? Oh iya, paham Ustadz. Masih bingung lagi apa? Ana masih Boleh. Ana mau bertanya dulu Ustadz. Izin bertanya boleh Ustadz? Apa? Ana mau bertanya apa perbedaan antara huruf jar dengan dzaraf? Karena Ana kemarin ditanya sama Pak Saroni, Ana masih bingung Ustadz. Ya maksudnya Ana huruf jar, huruf-huruf yang sudah ditentukan hurufnya. Beda, dzaraf itu bukan huruf jar juga bukan dzaraf. Dzaraf bukan huruf jar. Huruf jar itu sudah kita tentukan, sudah ditentukan oleh, ya sudah kita ketahui, diantaranya ada min. Itu huruf ini, min, ila, ala, kaf, fi, an. Ini kan sudah dihafal dulu. Itu huruf jar. Itu huruf memang. Kalau dzaraf itu bukan huruf. Ini huruf. Itu kan huruf bukan itu. Itu bedanya. Kalau huruf ya huruf. Kalau dzaraf itu bukan huruf. Itu nanti masuknya maf'ul fi nanti. Tapi itu dzaraf ya. Seperti tahta, amama, ya, simal, yamin, ya, waro'a, fauqa. Ini kan bukan huruf. Bedanya yang jelas banget. Dzaraf bukan huruf. Amama itu di depan, indah. Yang berhubungan dengan waktu dan tempat. Yang berhubungan dengan waktu dan tempat itu dzaraf. Paham? Ya beda lah. Beda banget itu. Bagaikan langit dan bumi. oh nah Ustaz. Terus Tetapi fungsinya tetap memajukan ya Ustaz. Huruf jar dengan dzaraf itu apa? Ustaz, ya. Fungsinya Hanya apa? Majhulkan. Maksudnya amamal masjidi Mengkasrokan, fil majrur. Oh ya, apa itu Ustaz?
Majrur ya, Bukan majrur, majrurkan. majrur. Majrur ya, majrurkan ya. Terus yang lain? Ada lagi? Pak Saroni tadi mau bertanya. silakan. Pak Saroni, Ada. Bukan Ini ini sempat ya, mencatat kesempatan. juga. Ah, Nah, berarti tadi jumlah tadi itu ada 2, jumlah ismiyah sama fi'liyah. Yang selama ini diterangkan harus batas baru ismiyah. ismiyah. Iya, baru ismiyah saja. Nah, itu pun terbagi juga jadi mubtada sama khobar. Syarat-syarat mubtada tadi Udah lama itu Eh, dijelaskan secara mubtada. iya, Terus jenis, bilangan, terus terletak pada awal kalimat, terus jumlahnya juga begitu Ustaz ya? iya, memang dari dulu udah lama kan anak jelaskan mubtada ini. Dari Iya, iya. sisi pertama itu secara umum mubtada dan khobar. Jadi sisi jenisnya harus sama, bilangannya harus sama. Ya, bilangannya harus sama dan jenisnya harus sama. Iya. Kemudian ada khususan buat mubtada, syarat khusus. Mubtada itu pada umumnya, pada asalnya itu terletak di awal kalimat. Isim ma'rifah terletak di awal kalimat. Kalau khobar itu pada hukum asalnya itu dia di belakang setelah mubtada. Isim nakiro berbeda, isim nakiro yang setelah mubtada itu khobar. Punya masing-masing punya syarat khusus. Khobar terletaknya di belakang, tapi nanti dia bisa di depan. Kapan? Yang tadi khobarnya bisa di depan gitu. Jika diperlukan. Pada asalnya di belakang. Baik, ada lagi? Ini udah lama dijelaskan masalah mubtada khobar dulu. Ini anak tadi cuman mengulang saja, mengingat. Terus ada lagi yang lain? ada yang lain mungkin yang masih belum paham? Sampai Fahim. kalau anak kasih waktu sampai 6:30 ini. Ayo. Iya. Ayo. Ada waktu biar ditanyakan. Ada waktu. Nanti Biar ada sufat nanti kayak Ridho tadi. Salah paham Ustadz itu. Ayo. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Duan. Yang akhwat paham semua akhwat ini? Nggak apa-apa langsung tanya aja akhwat, nggak apa-apa langsung tanya, nggak usah tulis. Ada yang Ya nggak apa-apa, langsung tanya. Delvi, Febri, Mita, tafadhol kalau mau tanya silahkan. Paham semua nih yang akhwat ini. Nanti lupa lagi pas ditanya-tanya apa Ustaz apa ya gimana sebelas. Febri mau tanya mungkin? Paham Febri? Malu semua Ustaz. Ya udah. Ya udah Ustaz. Pokoknya Ustaz. Berarti diamnya mereka itu berarti paham. Nanti paham, awas kalau ditanya nggak tahu awas nanti. Ya coba. Ya, naam. Sudah kalau nggak ada tutup aja itu. Naam. Jazakallahu khairan alal ilm ya Ustaz. Barakallahu fi wa ahsanallahu ilaika. Aklika bi du'ail kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.